Memori merupakan tempat penyimpanan data pada suatu perangkat elektronik, misalnya komputer. Sistem merupakan sekumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, sistem memori merupakan sekumpulan komponen-komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi atau data untuk membentuk fungsi sebagai tempat penyimpanan data agar dapat diproses. Sistem memori terbentuk sebagai tempat berkumpulnya informasi dalam sistem komputer. Memori merupakan komponen penting kedua setelah prosesor. Karakteristik sistem memori: volatilitas, yakni kebutuhan akan ada atau tidaknya daya listrik. Volatil artinya data akan hilang apabila tidak adanya masukan daya listrik, contohnya RAM. Sedangkan non-volatil artinya data akan tetap ada walaupun tidak ada masukan daya listrik, contohnya ROM. Mutabilitas, yakni kemampuan penyimpanan data berdasarkan operasi baca, tulis, atau baca dan tulis. Aksesibilitas, yakni jenis-jenis pengaksesan yang dapat dilakukan seperti random access, sequential access, direct access, dan associative access. Pengalamatan, yakni tipe pengalamatan untuk mengalokasikan data yang akan disimpan. Contohnya pengalamatan berdasarkan lokasi, file, atau konten. Kapasitas, yakni kemampuan penyimpanan data untuk menampung jumlah data. Jenis kapasitas data terdiri dari raw dan density. Kinerja, yakni terdiri dari latensi dan throughput. Latensi merupakan waktu tunggu untuk mengakses data yang berada dalam memori, sedangkan throughput merupakan waktu rata mulai dari waktu akses sampai ketersampaian data sampai ke prosesor. Pemakaian energi, yakni jumlah energi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data. Komponen sistem memori. Main memory, disebut juga sebagai primary memory, merupakan tempat penyimpanan utama yang mudah diakses oleh CPU. Contohnya antara lain RAM, ROM, dan CMOS. Main memory dapat diakses dengan cepat, acak, tapi mahal. Main memory lokasinya berdekatan dengan CPU. Memori jenis ini digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang dimanipulasi oleh CPU. Secondary memory merupakan tempat penyimpanan sekunder data yang tersimpan tahan lama. Contohnya antara lain floppy disk, hard disk. Secondary memory diakses dengan lambat, langsung, tapi biayanya murah. Lokasinya berjauhan dari CPU. Hierarki memori. Terdapat hierarki memori untuk memecahkan permasalahan sistem memori yang tidak sesuai dengan kecepatan mikroprosesor. Hierarki memori tersebut antara lain register. Register adalah sebuah tempat penyimpanan yang lokasinya di dalam CPU, digunakan untuk penyimpanan sementara dari sejumlah data kecil yang sedang diproses. Register terbagi dalam berbagai kelas. 1. Register data. 2. Register alamat. 3. Register general purpose. 4. Register floating point. Cache memory. Cache memory adalah tempat penyimpanan yang kecil dan sangat cepat, yang menyimpan tiruan informasi terakhir dari main memory. Cache bekerja secara otomatis mengatur penyimpanan nilai dan beroperasi secara kasat mata dari programmer. Cache dapat mengurangi waktu tunggu yang dihabiskan ketika akan mengambil data ke main memory. Terdapat dua jenis cara kerja cache. 1. Temporal locality, yaitu cache bekerja secara lokal terhadap waktu, dan spatial locality, cache bekerja secara lokal terhadap pengalamatan. Arsitektur cache. Berikut ini adalah beberapa arsitektur cache dari berbagai prosesor. Intel Atom, Pentium, PowerPC 601, PowerPC 602, PowerPC 603, PowerPC 620, Intel Celeron, Intel Pentium Pro, dan Intel Pentium 3. Main memory.
Main memory merupakan komponen yang menjaga data dan informasi ketika komputer sedang bekerja. Ketika tidak ada daya pada komputer, informasi yang tersimpan bisa hilang juga. Terdapat dua macam main memory yang umum digunakan, yaitu RAM, yang merupakan singkatan dari Random Access Memory, merupakan tempat penyimpanan data dan program yang sedang dikerjakan oleh CPU. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dan memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input storage, program storage, working storage, dan output storage. Pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Jenis-jenis RAM: 1. DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, dan IDORAM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja dan tidak tergantung pada keberadaan arus listrik, contohnya BIOS. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM ini juga mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah matikan. Fungsi ROM adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Jenis-jenis ROM misalnya seperti mask-ROM, key-ROM, EEPROM, EEROM, dan lain sebagainya. Partisi memori merupakan istilah yang digunakan untuk membagi ukuran hard disk secara logika menjadi beberapa bagian. Terdapat dua jenis partisi yang ada pada umumnya, yaitu MBR dan GPT. Partisi MBR hanya memungkinkan maksimal 3 partisi utama. Berikut ada pembagian untuk partisi MBR. 1. Primary partition, 2. Extended partition, 3. Logical partition.